Because the world will always change. Para petualang sekalian, berita yang sedikit menggembirakan buat pemerintah daerah, di mana pemerintah dan DPR telah menyepakati penambahan anggaran transfer di daerah ke daerah dari semula targetnya hanya sebesar 650 triliun rupiah menjadi 693 triliun rupiah untuk RAPBN tahun anggaran 2026. Waktu lalu melalui channel ini, channel Petualang Ide, kita telah membahas tentang penurunan transfer ke daerah. Hal ini cukup meresahkan karena kita tahu bahwa ketergantungan fiskal daerah masih sangat tinggi ke pusat. Ini tentunya konsekuensi desentralisasi, di mana sumber penerimaan negara yang besar merupakan kewenangan pusat, sehingga hubungan keuangan pusat daerah menjadi jembatan untuk menalangi ketimpangan pembiayaan daerah sebagai dampak desentralisasi. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, telah menjelaskan kenaikan anggaran sebesar kurang lebih 43 triliun rupiah tersebut sudah disesuaikan dengan pemasukan daerah. Kenaikan pun juga diperuntukkan menjaga stabilitas sosial dan politik daerah. Untuk kita sih itu penting karena untuk dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah, ujar Purbaya saat berada di gedung DPR RI. Kendati angka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai 919,9 triliun rupiah. Purbaya menegaskan terdapat beberapa belanja pusat yang nantinya akan dibelanjakan di daerah. Jadi manfaat ke daerahnya nggak akan berkurang. Artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah. Menkeu pun menegaskan akan melakukan pemantauan terhadap belanja daerah secara berkala. Jadi manfaat APBN ke daerah nggak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah. Jangan sampai terlepas seperti sebelum-sebelumnya, ujar Menkeu. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasara pun menjelaskan program dari pemerintah pusat yang akan berjalan di daerah akan meningkat dibanding tahun lalu. Dengan demikian, angka transfer ke daerah yang lebih rendah dibanding tahun lalu tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. Program pusat yang akan berjalan di daerah itu meningkat luar biasa besar dibandingkan tahun ini. MBG meningkat pesat, kemudian program-program yang selama ini sudah berjalan tetap berjalan, seperti program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, kemudian semua akan tetap berjalan. Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh Pemda, oleh seluruh masyarakat, ujar Wamenkeu. Sebagai informasi, defisit postur APBN tahun anggaran 2026 mengalami pelebaran. Salah satu penyebabnya ada penambahan anggaran untuk transfer ke daerah atau TKD. Mulanya target defisit dalam RAPBN 2026 adalah senilai 638,8 triliun rupiah atau setara 2,48% dari produk domestik bruto PDB. Meski begitu, saat ini menjadi 689,1 triliun rupiah atau setara 2,68% dari PDB. Transfer ke daerah penting karena merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi berarti sebagian kewenangan yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya lebih dekat dengan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih responsif. Dalam kerangka itu, otonomi daerah memberi hak dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Ada daerah yang kaya sumber daya, ada pula yang terbatas. Menyalurkan transfer ke daerah agar setiap pemerintah daerah punya kemampuan membiayai pelayanan dasar dan pembangunan. Sebagai referensi bersama, mungkin kita semua sudah tahu
Bentuk transfer ke daerah ada beberapa, antara lain dana alokasi umum atau yang sering disingkat DAU atau DAU. Ini merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Formula perhitungan DAU memperhatikan kebutuhan fiskal dan potensi fiskal masing-masing daerah, sehingga daerah yang kemampuan keuangannya rendah mendapat alokasi yang lebih besar. Kemudian ada DAU tambahan, merupakan tambahan atas DAU yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Misalnya, pembayaran gaji ASN daerah setelah ada kebijakan kenaikan gaji, atau beban baru yang ditetapkan pemerintah pusat. Yang kedua, dana bagi hasil atau DBH. Dana yang dialokasikan ke daerah berdasarkan presentasi penerimaan negara dari sumber daya alam atau pajak tertentu yang berasal dari daerah tersebut. Dengan DBH, daerah penghasil memperoleh kompensasi yang adil atas pemanfaatan sumber daya di wilayahnya. Dengan demikian, transfer ke daerah menjadi kunci pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh daerah di Indonesia. Tanpa mekanisme ini, ketimpangan antar daerah akan semakin lebar dan tujuan desentralisasi serta otonomi daerah tidak akan tercapai. Selanjutnya, bagaimana kondisi sebelum penurunan dari TKD, maksudnya kesulitan keuangan daerah dan apa yang memicu keresahan. Coba kita bicara mengenai hal tersebut. Sebelum terjadi penurunan TKD, banyak daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Ketika alokasi transfer menurun, otomatis ruang fiskal daerah menyempit. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai belanja wajib seperti gaji pegawai, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Kesulitan keuangan daerah yang dialami karena beberapa hal. Pendapatan asli daerah PAD terbatas dan mayoritas daerah belum mampu menggali pajak dan retribusi yang signifikan. Kemudian ketergantungan pada TKD sangat tinggi hingga sedikit saja ada penurunan transfer langsung terasa dampaknya bagi pemerintah daerah. Kemudian ada belanja pegawai dan belanja rutin yang besar. Ini menyisakan ruang kecil untuk pembangunan. Kemudian ada kewajiban baru dari pusat seperti kenaikan gaji ASN atau program prioritas nasional. Tidak selalu kebijakan-kebijakan ini diikuti dengan tambahan dana yang memadai. Ini harus ditanggulangi oleh daerah. Yang menjadi pemicu keresahan ada beberapa. Misalnya terancamnya pembayaran gaji ASN dan tenaga honorer. Kemudian bisa dimungkinkan tertundanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, jalan desa. Kekhawatiran akan ketidakadilan fiskal antar daerah terutama bagi daerah non penghasil sumber daya alam. Kemudian keresahan lainnya adalah munculnya tekanan politik dan sosial karena masyarakat menilai pemerintah daerah tidak mampu memenuhi janji pelayanan, padahal sumber masalah ada pada keterbatasan dana transfer daerah. Sebagai penutup, para petualang sekalian, tambahan 43 triliun rupiah memang membawa angin segar, pasti itu. Tapi jalan ke depan masih panjang. Angka itu harus dibuktikan dalam pelayanan nyata di lapangan. Apakah sekolah akan lebih siap, puskesmas lebih layak, jalan semakin mulus? Itu pertanyaan dasarnya. Semoga TKD 2026 bukan hanya soal angka di APBN, tapi menjadi perubahan yang dihirup daerah sebagai nafas baru. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap kritis, tetap mengawasi, serta tetap berharap agar APBN benar-benar berpihak kepada rakyat di semua pelosok tanah air. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tetap semangat.